Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Al-Fadri, NPM 19104, kelas 5D, Teknik Ekonomi Konstruksi Universitas Bogor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen konstruksi. Pertama, apa itu manajemen konstruksi? Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir. Manajemen konstruksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, kegunaan organisasi. Yang ketiga, workflow. Yang keempat, bentuk-bentuk struktur organisasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan pertama, komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu. Kedua, pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antar sesamanya. Selanjutnya, kegunaan organisasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memberikan gambaran pembagian tugas serta tanggung jawab kepada individu ataupun bagian. Yang kedua, menggambarkan gambaran hubungan pelaporan secara resmi dalam tingkat hierarki. Yang ketiga, menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi dan bagian organisasi yang utuh. Yang keempat, menetapkan sistem hubungan sehingga tercapai komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi. Yang ketiga, workflow. Workflow terbagi menjadi 4. Yang pertama, authority atau wewenang. Yang kedua, responsibility. Yang ketiga, accountability. Yang keempat, kepercayaan. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk struktur organisasi, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, produk. Yang kedua, tradisional. Yang ketiga, matriks. Yang keempat, fungsional. Yang kelima, campuran. Selanjutnya kita masuk kepada sistem organisasi atau stakeholder project. Stakeholder project merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Contohnya, yang pertama, pemilik proyek. Yang kedua, konsultan. Yang ketiga, kontraktor. Yang keempat, subkontraktor. Yang kelima, pemasok. Sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi dibagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan, komunikasi, motivasi. Oke, yang terakhir kita masuk kepada gaya kepemimpinan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, otoriter. Yang kedua, bebas. Yang ketiga, demokratis. Oke teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.